Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan 2B Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Bambang W. Budiawan. Yang kami hormati para pembicara, Bapak Ibu pengurus APPI, beserta Bapak Ibu Direksi Perusahaan Pembiayaan yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita semua dapat hadir dalam acara seminar online Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia pada hari ini, Selasa, 1 Desember 2020. Acara hari ini dapat diselenggarakan dengan baik berkat dukungan dan peran serta dari Adicipta Inovasi Teknologi. Integritas menjadi inti dari bisnis kami dan menjadi dasar kami bekerja. Maka dari itu, kami memastikan dengan konsisten untuk menyampaikan layanan dan solusi paling relevan dengan nilai terbaik untuk setiap pelanggan dengan tenggang waktu yang singkat. Didirikan pada bulan April tahun 2000, Adicipta Inovasi Teknologi atau AdIns telah berkembang menjadi perusahaan yang dinamis. Dengan kombinasi tenaga ahli yang profesional, pemahaman bisnis yang mendalam, dan pengalaman yang luas, kami menyampaikan solusi melalui integrasi inovatif dengan teknologi yang sudah terbukti. Kami membangun produk dan servis yang paling lengkap dan modern di kategorinya dengan menitik beratkan keunggulan kompetitif customer. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan finansial, Convince menawarkan sebuah aplikasi core system mutakhir yang menyediakan fondasi efisien untuk pengoperasian bisnis. Dengan keserbagunaan perangkat seluler zaman sekarang, bekerja di jalan perlahan berubah menjadi kebutuhan, dan kami telah mempersiapkan untuk kebutuhan ini. AdIns telah berkolaborasi dengan lebih dari 30 perusahaan finansial ternama di Indonesia. Seiring dengan bertumbuhnya jumlah klien, AdIns berusaha keras untuk selalu memperbaiki kualitas dan komitmen. Karena kami bertujuan untuk menjadi berkat untuk masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, kami ingin mendorong dan meningkatkan tumbuh kembang karyawan kami, demi menjadi rekan yang terbukti memberikan solusi yang dapat diandalkan melalui teknologi informasi dan komunikasi kelas dunia, menjadi aset bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, dan menyediakan timbal balik terbaik untuk pemegang saham. Dengan terus menyediakan solusi IT terdepan, terpercaya, dan efisien dari waktu ke waktu, kami telah berjalan menjadi pemimpin penyedia solusi IT terdepan dengan konsisten. Advance Innovation Technology. Kami ucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan untuk suksesnya acara ini. Dan strategi digital dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak tentu oleh Bapak Johnson, Direktur Adicipta Inovasi Teknologi. Untuk itu, kepada Bapak Johnson kami persilakan. Terima kasih Putri untuk perkenalannya. Ya, yang saya hormati Bapak Bambang Budiawan sebagai Kepala Departemen Pengawas IKBNB 2B OJK. Yang saya hormati juga Bapak Suwandi sebagai Ketua Umum APPI. Dan yang saya hormati semua Bapak-Bapak narasumber. Dan yang paling spesial seluruh BOC, BOD, DPS dari seluruh multifinance di Indonesia. Selamat siang dan salam sehat selalu. Hari ini topik yang diangkat APPI ini sangat menarik dan sangat relevan dengan perkembangan kita saat ini. Next slide. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini bahwa dunia sedang diambang krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Karena virus COVID-19 ini, semua negara mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Tidak terkecuali Indonesia. Indonesia sudah resmi masuk resesi untuk pertama kalinya sejak tahun 98. Oke, next. Kalau kita lihat histori 2 tahun terakhir, Indonesia sebenarnya menikmati pertumbuhan yang sangat baik dan stabil. Rata-rata pertumbuhan kita itu di kisaran 5%. Namun ya sejak awal tahun ini kondisi ini berubah. Di Q1 kita mengalami penurunan menjadi 2,97%. Q2 kita terprosok minus 5,32%. Dan di Q3
Ya, ini lebih baik dibanding Q2, tapi ya kita masih di daerah minus, yaitu minus 3,49%. Dan saat ini kita semua masih menunggu hasil dari Q4 tahun ini. Ada yang memprediksikan bahwa masih akan di antara minus 1,5 sampai minus 3,5. Ada juga yang memprediksikan bisa minus 0,5 sampai minus 1,5. Dan bahkan ada yang memprediksikan itu kita bisa balik ke area positif. Nah, dalam kondisi saat ini, tidak ada yang bisa memproyeksikan dengan akurat dan meyakinkan. Lembaga-lembaga internasional sekalipun, seperti IMF, juga sudah merevisi beberapa kali proyeksi yang mereka lakukan. Nah, tapi di sini kita sebagai pemimpin perusahaan, kita harus tetap memproyeksikan. Karena kita harus membuat bisnis plan di tahun ke depan. Menentukan investasi apa yang harus kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Ya, sehingga walaupun sulit, mau tidak mau, kita harus memproyeksikan kondisi ekonomi untuk tahun-tahun ke depannya seperti apa. Nah, dari slide ini menurut McKinsey bahwa skenario pemulihan ekonomi itu ada 9 skenario. 3 yang paling atas itu adalah skenario penanganan virus COVID-19 ini dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga ekonominya turun dengan cepat dan naik dengan cepat. Nah, di skenario 3 di tengah, ini penanganan COVID ini tarafnya menengah, di mana ya ada saatnya longgar, ada saatnya ketat. Nah, sehingga pemulihan ekonomi lebih lama dibanding 3 skenario di atas. Nah, 3 skenario yang paling bawah itu penanganan virusnya ini yang paling longgar, sehingga virusnya menyebar luas dan menjadi pandemik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira Indonesia ini masuk ke skenario yang mana? Ya, kalau kita voting saat ini, mungkin hasil votingnya itu akan sangat variatif. Karena kita tidak tahu ke depan ini akan seperti apa. Kondisi dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu itu bisa berubah dengan drastis. Next. Nah, kondisi yang tidak jelas ini, inilah kondisi yang disebut dengan VUCA. Mungkin ya VUCA itu mungkin temannya Andi Lau, seperti yang antara dilema dan galau, seperti yang Pak Suwandi sampaikan tadi pagi. Nah, jadi segala sesuatu itu berubah dengan cepat. Keadaan menjadi tidak pasti, kondisi menjadi kompleks dan ambigu, sehingga kita tidak bisa tahu kira-kira kemana arah perubahan ini. Nah, dan ini adalah perubahan yang besar buat kita. Nah, sebelah kanan ini menurut Kubler-Ross, setiap ketika terjadi suatu perubahan besar, itu ada siklusnya, ada polanya. Diawali dengan ketika kita shock, ketika terjadi perubahan, lalu kita mencoba denial, lalu ya kita menjadi frustasi dan bahkan depresi. Nah, mungkin saat ini kita di sini mungkin dalam kondisi frustrasi atau bahkan depresi. Nah, tapi kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Kita harus tetap semangat, kita tetap harus melakukan eksperimen-eksperimen. Apa hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan dan perlu kita lakukan? Apa hal-hal yang out of the box yang perlu kita lakukan supaya kita bisa tetap survive? Dari hasil eksperimen itu, kita perlu membuat keputusan sehingga kita bisa beradaptasi terhadap lingkungan kita saat ini. Sehingga kita menjadi punya visi yang jelas, kita memahami sepenuhnya kondisi saat ini seperti apa, kita mempunyai target yang jelas, dan juga menjadi agile terhadap situasi yang ada, sehingga kita bisa dengan cepat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Next. Nah, karena
perubahan ke depannya itu terjadi dengan sangat cepat. Sehingga kita butuh organisasi yang disebut dengan agile organization. Jadi organisasi itu sudah bukan sebagai mesin, tapi menjadi suatu organisasi yang hidup, yang bisa menyesuaikan diri dan berkembang terus-menerus. Nah, kalau kita lihat di piramid sebelah kiri ini adalah gambaran organisasi pada umumnya. Sifatnya itu hierarki, top down. Ada birokrasi yang cukup panjang. Dan ya orangnya sifatnya silo-silo, dikelompokin berdasarkan bidang masing-masing. Nah, setiap kali terjadi perlu membuat suatu keputusan, harus dari bawah sampai ke atas sehingga menyebabkan proses pembuatan keputusan itu menjadi lama. Nah, sedangkan di sebelah kanan agile organization ini dibuat untuk menekankan kolaborasi seperti yang tadi sudah diangkat beberapa kali oleh pembicara sebelumnya, bahwa ya ini terjadi dibentuk dalam kelompok-kelompok kolaborasi dari berbagai bidang dan dari berbagai keahlian. Nah, sehingga mereka bisa membuat keputusan dengan cepat. Dan resiko atas keputusan tersebut juga menjadi terlokalisir. Nah, karena kalau saya coba mengilustrasikan, yang sebelah kiri organisasi pada umumnya ini ibarat itu seperti kapal pesiar, di mana krunya itu begitu banyak, silo-silo bentuknya, punya bagian dan tanggung jawab masing-masing. Ketika harus bermanuver, itu menjadi tidak mudah dan membutuhkan effort yang besar. Nah, sedangkan agile organization adalah sekoci-sekocinya. Ketika sekocinya diturunkan, setiap orang dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan setiap skoci itu mempunyai tim yang lengkap. Ada kaptennya, ada teknisinya, ada penumpangnya, semuanya lengkap di sana. Sehingga ketika mereka bermanuver, itu menjadi begitu untuk bisa survive di kondisi ke depan ini yang berubah dengan cepat, kita butuh organisasi yang fleksibel, yang bisa bergerak dengan cepat, yang bisa melakukan eksperimen, analisa, dilakukan dengan cepat, dan perusahaan bisa melakukan eksperimen strategi dengan dampak resiko yang serendah mungkin. Ya. Next. Nah, selain kita harus menjadi perusahaan yang agile, saat bersamaan kita juga dihadapi perubahan masyarakat yang begitu besar. Karena harus stay at home, semua harus bisa dilakukan dari rumah. Kita harus kerja dari rumah, sekolah dari rumah, belanja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Jadi mau tidak mau, banyak hal yang sebelumnya kita lakukan secara offline, sekarang harus bisa dilakukan secara online atau go virtual. Oke. Next, kalau kita lihat dari grafik yang di kanan bawah ini, ketika COVID terjadi, memang ada pergeseran transaksi itu dari offline ke online. Pergeseran terbesar itu di food delivery dan grocery. Selain itu juga ada education, entertainment, seperti video streaming, musik streaming, dan lain-lainnya. Nah, yang menarik buat kita di sini, personal loan juga terjadi pergeseran dari offline ke online. Nah, shifting dari offline ke online ini membuat pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia itu bertumbuh double digit dan dengan volume transaksi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan
diprediksikan dari tahun 2020 ke 2025, pertumbuhannya itu berlipat-lipat. Dengan rata-rata pertumbuhan itu 23% tahun. Nah, sehingga saat ini perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk masuk ke channel DTC, direct to customer. Karena mereka tidak bisa ketemu langsung dengan customer-nya. Dan mereka tidak bisa bertemu langsung dengan supplier. Sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk memberikan pelayanan mereka secara online. Oke, next. Dan tidak sampai di sini saja, proses digitalisasi ini masih terus berkembang, walaupun COVID ini nanti sudah berlalu. Karena digitalisasi ini sudah bagian dari new normal kita saat ini. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan pemakaian mobile data sudah naik 10 kali lipat. Next, bahkan di bulan Oktober kemarin, e-commerce adoption Indonesia itu adalah nomor 1 di dunia, terbanyak di dunia. Gak cuman itu, mobile commerce adoption-nya Indonesia di bulan Oktober juga tertinggi di dunia. Ya. Dan dalam internet ekonomi ini ada 5 sektor yang menjadi leader. Ketika COVID ini bertambah 2, ada health teknologi dan education teknologi, sehingga totalnya jadi 7. Dan salah satu yang paling menarik perhatian kita di sini adalah financial services. Karena ini adalah bisnisnya kita. Financial services sudah menjadi salah satu sektor yang menjadi leader di internet ekonomi saat ini. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa pengguna sudah terbiasa. Mereka sudah familiar dengan financial services digital. Dengan uang digital, bertransaksi keuangan secara digital. Mereka sudah terbiasa menggunakan lending service secara digital. Ini sudah menjadi bagian dari new normal kita. Dan kalau kita lihat teman-teman kita yang di online multi finance di grafik sebelah kanan bawah ini, mereka sudah terbiasa melakukan DTC. Customer tidak perlu ketemu salesnya, tidak perlu survei ke rumah, tidak perlu foto anggunan, tidak perlu menunggu approval lama, dalam hitungan menit, plafon itu langsung keluar dan digunakan untuk. Nah. Jadi, kalau customer sudah ready dengan digitalisasi, maka perusahaan Bapak Ibu harus lebih ready untuk bisa memberikan service secara digital. Karena walaupun pandemik ini sudah selesai, masyarakat akan tetap melakukan transaksi keuangan secara digital. Oke, next. Bagaimana kita mempersiapkan perusahaan kita dalam digitalisasi, dalam menghadapi VUCA ini, di mana kondisi serba tidak menentu. Di sini ada 4 aspek yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita persiapkan. Kita harus mempersiapkan orangnya kita, people, dan juga siapkan organisasi kita. Kita bisa menjadi organisasi yang agile. Di sini kuncinya itu adalah rapid learning dan fast decision. Karena perubahan ke depan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Dan perubahannya seperti apa kita juga tidak tahu. Sehingga people dan organization kita harus siap untuk belajar hal-hal baru dengan cepat. Dan harus bisa membuat keputusan dengan cepat. Supaya kita bisa beradaptasi dengan cepat. Dan itu adalah kunci yang sangat penting untuk kita bisa survive. Nah, dalam 2 hal ini mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti seminar, menggunakan konsultan, mengadakan training, coaching untuk mencapai itu. Nah, selain itu, di aspek teknologi, kita juga perlu mempersiapkan sistem dan aplikasi kita.
supaya kita bisa mendukung perusahaan Bapak Ibu untuk bisa direct to customer atau go online. Dan dari sisi infrastruktur juga sudah tidak bisa seperti sekarang. Infrastruktur itu harus fleksibel, harus bisa dibeli, diatur sesuai dengan kebutuhan. Plug and play ketika dibutuhkan. Nah, karena At-ins di sini adalah market leader, ada 30-an multi-finance saat ini menggunakan sistem kami. Jadi kami merasa kami punya tanggung jawab dan perlu berkontribusi ke industri. Sehingga kami bisa mendukung perusahaan Bapak Ibu untuk bisa lebih berkembang dan tetap eksis. Karena goal utama kami adalah mendukung dan membantu supaya perusahaan Bapak Ibu sukses. Karena kami menganggap kesuksesan Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu merupakan bagian dari kesuksesan kami. Karena itu di sini kami menyiapkan ada mobile customer, next. Oke. Kami menyiapkan ada mobile customer. Ini memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa tetap memberikan pelayanan ke customer Bapak Ibu secara digital. Jadi akan membantu Bapak Ibu untuk bisa melakukan direct to customer. Dan kami juga lengkapi dengan OCR, mempermudah customer dalam melakukan scan dokumen yang dibutuhkan, sehingga tidak perlu mengetik ulang. Itu akan mempermudah customer. Kami juga integrasikan dengan Provine, sehingga memungkinkan Bapak Ibu melakukan eKYC, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan akurat. Kita bisa mengecek validitas dari nomor telepon, validitas dari rumah tinggal, mengecek kapasitas dari calon debitur berdasarkan digital transaction yang valid. Nah, semua ini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Nah, kami juga lengkapi dengan point reward, loyalty untuk customer, sehingga membantu Bapak Ibu untuk meretain good customer-nya Bapak Ibu. Nah, selain itu, kami juga sudah launching generasi terbaru dari core system kami, Convince R3. Di mana Convince R3 ini kita bangun dengan open integration ke pihak ketiga seperti Credero, Rapindo, Capit, Strict Checking, Provine, dan segala macamnya. Nah, sehingga proses akuisisi customer di depan itu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, dengan fitur self-custom, juga memungkinkan Bapak Ibu untuk bisa lebih adaptif terhadap perubahan strategi bisnis atau pertumbuhan bisnis perusahaan. Karena perubahan terhadap sistem itu bisa dilakukan oleh tim Bapak Ibu sendiri. Nah, kami juga mengintegrasikan dengan analytic dashboard dalam core system kami, sehingga Bapak Ibu bisa melihat indikator-indikator yang dibutuhkan dalam satu layar dashboard. Selain itu kami juga menyiapkan collection scoring yang menggunakan teknologi machine learning untuk mendukung proses collection Bapak Ibu untuk bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Ya. Dalam operasional perusahaan, kami juga telah menyiapkan layanan agar operasional perusahaan Bapak Ibu lebih adaptif terhadap situasi. Kita ada layanan DokuPro. Jadi kami memberikan layanan data entry atas setiap aplikasi kredit yang masuk. Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk maintain resource data entry. Kita cukup sepakati SLA di depan. Jadi ketika terjadi perubahan volume bisnis secara drastis seperti COVID-19 ini, sudah nggak jadi masalah Bapak Ibu, karena tidak perlu mengurangi karyawan. Begitu juga nanti ketika bisnis sedang akan peak, Bapak Ibu juga tidak perlu menambah karyawan. Kami yang akan handle semuanya itu, supaya Bapak Ibu bisa lebih fokus ke bisnis Bapak Ibu. Ya, ini bagian dari kolaborasi yang bisa kita lakukan, karena ya saat ini adalah zamannya kolaborasi. Nah, dan kami juga menyiapkan layanan IT services. Salah satu di dalamnya termasuk cloud management.
yang membantu perusahaan Bapak Ibu menerapkan strategi cloud sehingga menjadi lebih cost efektif dan efisien. Selain itu kami juga ada virtual IT department. Ini membantu tim IT perusahaan Bapak Ibu untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan yang non-strategik. Sehingga tim IT Bapak Ibu itu bisa lebih difokuskan untuk pekerjaan yang strategik dan menguntungkan buat perusahaan Bapak Ibu. Dan tidak sampai di sini saja, Edin juga komit untuk terus berinovasi dan mengimprove diri kami. Sehingga kami bisa menghasilkan produk dan layanan baru dan yang lebih baik. Sehingga kita bisa menjadi partner yang mendukung perusahaan Bapak Ibu untuk tetap sukses. Oke, ya demikian sharing dari saya. Tadi pagi mungkin Pak Suwandi belum buka dengan pantun, jadi saya akan tutup presentasi ini dengan pantun. Pakai kemeja mau belanja, boleh juga ajak mertua. Jangan kecewa karena corona, teknologi menjadi senjata utama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Johnson atas presentasinya. Bapak dan Ibu yang terhormat, perlu kami informasikan kembali bahwa materi seminar hari ini dapat didownload melalui link yang telah kami bagikan di WA Group PIC. Sementara untuk link download sertifikat akan dikirimkan setelah proses verifikasi selesai melalui WhatsApp dan email peserta. Adapun link download sertifikat seminar dapat diakses sampai 30 hari setelah tanggal pelaksanaan seminar. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Sukses bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.